Ya, pemirsa, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno ini membuka ruang untuk berdiskusi bersama para pemilik usaha pariwisata di Labuan Bajo mengenai kenaikan tarif Taman Nasional Komodo. Sandi mengklaim penetapan tersebut memang untuk kebutuhan konservasi kawasan. Kami menghimbau semua pihak untuk tetap tenang, bersabar, dan membuka ruang untuk dialog. Keputusan dari pemerintah untuk memastikan konservasi di Taman Nasional Komodo dengan memberikan pembatasan agar Pulau Komodo dan Pulau Padar tetap kita jaga konservasi. Oleh karena itu ada opsi untuk masyarakat yang jika ingin berwisata alam untuk melihat Komodo tanpa harus menghadapi kenaikan harga bisa berkunjung ke Pulau Rinca. Dan kami membuka ruang dialog terutama mencari solusi agar para pelaku parekraf tetap bisa mendapatkan layanan fasilitasi dari pemerintah. Oke, pemerintah pusat sudah membuka ruang diskusi ya mengenai persoalan ini, polemik ini nanti. Apakah ruang diskusi tersebut juga segera diaplikasikan, dilaksanakan? Nah, kita akan berbincang dengan dua narasumber pagi hari ini untuk membahas mengenai polemik harga tiket masuk di Taman Nasional Komodo. Sudah ada Andre Garu, pelaku usaha di Labuan Bajo, dan juga ada Z. Sony Libing, Kadis Pariwisata Provinsi NTT. Selamat pagi, Pak Andre, Pak Sony. Selamat pagi. Baik. Terima kasih sudah meluangkan waktunya pagi hari ini. Saya mau ke Pak Andre terlebih dahulu. Pak Andre, ya, kita langsung pengen dengar ceritanya Pak Andre dari pelaku usaha. Dampaknya seperti apa? Kemudian saat ini nasibnya bagaimana usaha Pak Andre dan juga teman-teman di sana? Ya, terima kasih. Selamat pagi ya, untuk semuanya. Memang situasi sudah agak terkendali ya. Namun yang menjadi soal sekarang, kedatangan tamu yang sudah di-booking sebelum dengan kejadian beberapa hari lalu, ini akhirnya akan batal ke Labuan Bajo. Nah, ini yang menjadi soal. Terus yang kedua, begitupun yang lain yang sudah booking sampai dengan Desember, dengan kenaikan ini tanpa sosialisasi lebih dahulu, ini yang menjadi menarik. Ya. Saya pikir Mas Menteri tadi memberi ruang, ya jangan hanya urus Borobudur dong yang bisa dipending. Labuan Bajo juga harus diberi ruang, apalagi dengan situasi COVID ini. Dan begitu juga pemerintah provinsi, abang saya, Bang Sony. Jadi ini harus dipikirkan bersama, bukan serta-merta, dilihat juga dengan situasi. Kalau situasi normal, aman-aman saja, saya pikir pelaku pariwisata mungkin berpikir ya mau bagaimana lagi, ini untuk kebaikan. Saya pikir begitu. Bang Andre, tadi Anda menyatakan bahwa bingung nih yang sudah booking, akankah ada kenaikan harga? Kalau tidak saya sempat mendengar pernyataan dari Menteri Pariwisata bahwa akan ada tenggat waktu untuk wisatawan yang memang sudah booking sampai dengan Desember dengan harga yang sebelumnya. Apakah ini benar, Bang Andre? Iya, tapi kan udah terlanjur dikasih naik. Pemerintah ultimatum per 1 Agustus. Ya kan, tanpa sosialisasi. Akhirnya semua dengan kejadian-kejadian kemarin ini, akhirnya ya semua banyak yang pending, bahkan ada yang alihkan ke Bali, ya. Ini memang jadi masalah. Terus yang kedua bahwa ya tentu kami sebagai pelaku pariwisata lokal berterima kasih. Tidak sebanding. Jadi baru-baru Bapak Presiden datang meresmikan homestay di Labuan Bajo, ratusan homestay yang dibangun oleh pemerintah pusat. Ini untuk apa nantinya? Kalau yang diharapkan pariwisata yang ke Labuan Bajo yang punya duit, yang tidak punya duit terus mau dibawa kemana? Nah itu kan brandingnya sekarang begitu. Jadi orang miskin nggak boleh ke NTT, khususnya ke Labuan Bajo. Nah ini yang jadi masalah buat pelaku pariwisata lokal. Karena ini diharapkan dengan Labuan Bajo menjadi pariwisata super premium, masyarakat lokal juga harus menikmati hasilnya. Kira-kira begitu. Oke, saya langsung ke Pak Sony ya. Pak Sony, menjawab keresahan tadi Pak Andre begitu ya. Mungkin Pak Sony juga punya penjelasan ya kenapa sampai harus angkanya 3,7 gitu. Karena itu juga yang
mulai disorot ya, terutama oleh warganet dan juga para traveler begitu Pak Sony. Oke, baik, terima kasih. Selamat pagi Krain Tua, Krain Andre yang saya hormati dan Mas Bayu. Selamat pagi. Jadi begini, pemerintah punya dua visi besar, visi konservasi dan visi sustainable tourism. Kita tidak hanya memikirkan hari ini, tetapi kita memikirkan masa depan anak cucu kita. Fakta menunjukkan bahwa kondisi di Labuan Bajo itu, di dua pulau, Pulau Padar dan Pulau Komodo itu, ya terjadi illegal logging, illegal fishing, sampah, terjadi pemboman, perilaku komodo berubah, liar menjadi jinak. Fakta-fakta itu membuat akhirnya pemerintah provinsi berpendapat bahwa ikut menjaganya. Komodo hari ini sudah berusia sekitar 40 juta tahun. Kita ingin 40 juta tahun ke depan, dia tetap ada gitu. Maka pemerintah melakukan ini. Lalu pemerintah meminta tim ahli untuk mengkajinya. Hasil kajian mengatakan satu, terjadi penurunan nilai jasa ekosistem di dua pulau itu. Maka perlu konservasi, perlu pembatasan, perlu ada kontribusi dari wisatawan untuk konservasi di dua tempat itu. Lalu angka kontribusi juga hasil kajian oleh para ahli berkisar dari 2,9 sampai 5,8 juta. Kemudian BUMD kami, PT Pulau Bemor yang kami tunjuk untuk mengelola bisnis itu, mereka mengambil di range tengah 3750. Jadi angka ini juga angka hasil kajian. Dan dalam hitungan-hitungan itu untuk konservasi, pemberdayaan ekonomi masyarakat, pengelolaan sampah, pembangunan amenitas, kemudian ada capacity building bagi masyarakat di situ, masyarakat lokal, dan kemudian juga untuk pembangunan amenitas kamar mandi, WC, tidak ada di sana, dan juga pos kesehatan. Banyak wisatawan ke sana naik ke Padar turun meninggal. Karena itu tidak ada petugas, maka kita siapkan juga tenaga kesehatan di situ. Jadi uang ini, kontribusi ini kita pakai untuk membiayai komponen-komponen itu, termasuk PAD bagi Pemprov dan juga Pemkab. Pak Sony, nasib dari para pelaku usaha yang akhirnya sangat terdampak, nantinya sudahkah menjadi bahan pertimbangan? Tapi disambung lagi ya Pak ya, di segmen berikutnya kita akan kembali usai yang satu ini.